Kita ngobrol santai dulu. Izinkan saya sebagai publik ingin tahu berkaitan dengan logo-logo ini, lepas dari kontroversinya begitu ya. Eh, DPR RI, Pak Bukhari sudah tahu ya bahwa logo ini, artinya begini, ini dibahas di DPR atau enggak sih oleh Kementerian Agama atau memang domainnya tidak perlu dibahas oleh di DPR? Tetapi kalau kemudian ada pro dan kontra seperti ini, bagaimana kemudian sikap dari Komisi 8 untuk saya menyebutnya memperjelasnya kepada tengah masyarakat? Pak Bukhari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Mas Bayu dan para pendengar sekalian. Kami di DPR memang belum pernah diajak bicara terkait dengan pembentukan logo, dan memang pembentukan logo ini sepenuhnya ada di kewenangan di kementerian, khususnya di BPJBH. Oh, suara tidak terdengar ya? Terdengar. Di kami terdengar dengan jelas. Silakan Pak Bukhari. Baik, terima kasih. Nah, tetapi ketika terjadi polemik di publik, tentu karena rakyat DPR itu wakil rakyat, maka kita juga harus menanggapi dan harus merespon secara positif. Saya kira kan ada dua hal yang dipersoalkan oleh publik. Yang pertama tentang kejelasan logo. Logo itu kan melambangkan sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Jadi proses halal itu kan panjang, rumit. Tetapi ketika sudah ada logo halal, itu maknanya dalam waktu 1-3 detik orang paham, oh itu barang sudah halal gitu. Oh ya, langsung terlihat dan terbaca dengan jelas dan orang langsung mengerti gitu maksudnya Pak Bukhari. Tidak perlu multitafsir, tidak perlu salah baca kan gitu. Nah karena itu berarti yang paling dipentingkan dalam konteks logo itu selain art-nya, selain seninya, maka yang terpenting adalah kejelasan bahwa khot itu, tulisan itu dibaca oleh semua, bukan hanya orang terpendidikan. Mungkin kalau orang terpendidikan dengan khot solusi, khot yang lain itu gampang. Tapi kemudian ketika dibaca oleh orang yang tidak memahami, itu orang awam, ya akan kesulitan. Ini apa bacanya? Nah, kalau dibantah, oh itu kan ada tulisan halal Indonesia. Nah, halal Indonesia itu bukan logo, dia tulisan. Dia tidak mencerminkan satu representatif daripada proses yang panjang yang rumit tadi. Nah, yang ketiga, kalau kemudian logo ini menjadi produk yang diekspor, ini kan kemudian tidak semua luar negeri bisa membaca bahasa Indonesia. Dimengerti. Nggak mengerti. Tetapi kemudian ketika kalau halal dibaca oleh orang Islam seluruh dunia manapun dia tahu namanya halal itu pasti tahu gitu. Jadi tulisan Arab halal yang selama ini kita kenal dari logo halal MUI yang selama ini kita kenal itu hampir di seluruh dunia, koreksi saya Pak Bukhari, itu hampir sama lah. Ada tulisan halal bahasa Arabnya itu hampir sama seperti itu ya. Dalam logo yang berbeda-beda tetapi ada tulisan Arab itu. Begitu ya Pak Bukhari? Jadi saya kira yang jelas tulisan halalnya itu mesti lugas, tegas. Jangan sampai menimbulkan kesulitan orang membaca, apalagi sampai multitafsir. Ini ditafsirkan, dilecehkan, maksud saya dibaca oleh orang yang iseng-iseng kan, oh ini halal apa haram? Itu ada juga di media sosial kan. Jadi begitu di netizennya begitu, betul. Karena kaligrafi kan multitafsir jadinya. Jadi saya mengerti maksudnya Pak Bukhari. Jadi logo yang kita tampilkan nih di layar Kompas TV dengan tulisan halal itu, mohon maaf, kalau orang yang tidak mengerti bahasa Arab pun tidak bisa membaca bahasa Arab, kalau melihat tulisan seperti itu, oh ini halal begitu. Kira-kira gitu ya. Jadi sudah menjadi pengertian secara umum bahkan di seluruh dunia. Dimengerti. Nanti kita coba berikan masukan ini kepada Kementerian Agama, Pak Akil nanti kalau bergabung. Nah, luas lagi produk-produk yang bisa disertifikasi, makin aman lagi kita, terutama umat muslim di Indonesia. Nah, untuk sampai ke sana, Pak Bukhari. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Pak Akil. Yang tadi sudah mendengar dan juga merespon, menerima. Tinggal satu lagi ya, mengubah. Kami berharap beliau mendengar lebih banyak lagi, melihat lebih cermat lagi. Yang dijelaskan kalaupun diubah mungkin tidak perlu seluruhnya atau ada akomodir apa, mungkin itu bisa dibicarakan begitu. Logo itu kan yang terpenting nanti adalah bukan hanya produsen, tapi konsumen. Konsumen itu adalah kalau kita bicara konsumen Indonesia saja.
Indonesia itu 61% masyarakat pendidikannya SMP ke bawah. 61%, 2.270 juta. Ya. Jadi artinya mayoritas masyarakat kita belum terpendidikan. Masyarakat yang mayoritas mereka tidak tahu apa itu khotnaski, apa itu solusi, apa kufi, nggak tahu lah. Ya. Tetapi yang paling banyak familiar itu khotnaski. Kenapa? Tersebar Quran, Kementerian Agama itu setiap tahun menyebarkan 2 juta eksemplar. Quran sampai ke rumah-rumah. Belum lagi misalnya yang dari Arab Saudi, dari lembaga-lembaga sosial yang lain. Jadi itu lebih mudah. Karena itu misalnya tanpa merubah bentuk, tanpa merubah filosofi, tanpa merubah artefak macam-macam lah. Itu kalau misalnya tulisan halal khotnaskinya itu diletakkan di tengah lebih jelas, itu mungkin lebih nyaman gitu loh. Jadi itu hanya sekedar masukan. Karena itu misalnya meskipun kewenangannya ini ada di BPJBH, tetapi kami sebagai wakil rakyat menyampaikan aspirasi. Dan harapannya ini kemudian bisa direspon, tidak hanya didengar. Karena dengan adanya kata kalimat halal yang khotnaski, itu mudah untuk kemudian diterima. Ya gampangannya tulisan yang selama ini ada di Majelis Ulama, ditempelkan di tengah itu, sebagai bentuk penyempurna daripada desain yang ada, saya kira itu menjadi lebih jelas. Nanti yang mendesain kan tahu mengaturnya. Apalagi misalnya logo ini belum belum di launching secara resmi. Dan ini malah bagus sekali sebagai satu masukan untuk teman-teman di BPJBH agar kemudian konsumen itu juga diperhatikan betul. Karena mereka yang akan jadi korban. Yang kedua, bahwa fungsi terhadap logo tadi saya katakan itu adalah menyederhanakan yang rumit. Sehingga orang membaca dalam waktu 1 detik sampai 3 detik paham itu halal gitu. Kalau kemudian tadi dibandingkan di Italia, saya kira juga nggak apple to apple. Kenapa? Karena Italia itu masyarakat muslimnya masyarakat Arab itu, bukan masyarakat Italia. Jadi mereka sangat paham dengan berbagai macam khot itu. Tapi masyarakat Indonesia nggak paham itu. Nah oleh karena itu kalau kita bandingkan di Asia Tenggara, ya hanya kita sendiri yang berbeda tulisan-tulisan itu. Tetapi terlepas daripada tulisan itu, maka yang terpenting agar bahwa fungsi tentang logo yang merupakan representasi atau yang merupakan proses penyederhanaan dari segala proses yang rumit itu bisa ditangkap publik. Karena ibu-ibu nanti tidak melihat sertifikatnya, melihat ada logo halalnya nggak, ada logo halalnya, misalnya ada kemasan-kemasan kecil. Kalau ada tulisan halalnya, agak nyaman itu Pak. Itu saya kira itu masukan kami, Mas Bayu. Oke.